sukacita pada pagi hari ini? Amin. Nah, saya udah Bapak Ibu bagi ini. Kita dipilih dan dikuduskan untuk memberitakan perbuatannya. Sekarang saatnya bangkit nyatakan Yesuslah Raja pemenang. Untuk selamanya Dia berkuasa, telah diberikan bagi kita kerajaan-Nya tak akan tergoncangkan. Sampai selamanya pengharapan bergelora dalam kita, kekal mulia nama-Mu Yesus Tuhan. Haleluya. Kita berdiri dengan kuasa sebab Roh yang dahsyat beserta kita. Sekarang saatnya bangkit nyatakan Yesuslah Raja pemenang. Untuk selamanya Dia berkuasa, dan diberikan bagi kita kerajaan yang tak akan tergoncangkan. Sampai selamanya pengharapan bergelora dalam kita, kekal mulia nama-Mu Yesus Tuhan. Kita dipilih dan dikuduskan untuk memberitakan perbuatannya. Sekarang saatnya bangkit nyatakan Yesuslah Raja pemenang. Untuk selamanya Dia berkuasa, telah diberikan bagi kita kerajaan-Nya tak akan tergoncangkan. Sampai selamanya pengharapan bergelora dalam kita, kekal mulia nama-Mu Yesus Tuhan. Haleluya. Kita bersama Tuhan yang bersorak-sorai. Yes. Amin. Angkat tangan saudara-saudara di atas kepala kita. Amin. Sekarang saatnya bangkit nyatakan nama yang besar Yesuslah Tuhan. Sekarang saatnya bangkit nyatakan Yesuslah Raja pemenang. Untuk selamanya Dia berkuasa, dari berikan bagi kita kerajaan
Kita puji nama Tuhan. Amin. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Katakan lagi. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Bukan bangkit, nyatakan kemuliaannya. Bukan bangkit, nyatakan kebenarannya. Sampai setiap lutut berteluh, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja. Tak semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Katakan lagi. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Bukan bangkit, haleluya. Nyatakan kemuliaannya. Bukan bangkit, nyatakan kebenarannya. Sampai setiap lutut berteluh, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja. Saya minta jemaat kita sendiri ya. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya ku berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Katakan bukan bangkit, bukan bangkit. Bukan haleluya. Nyatakan kemuliaannya. Bukan bangkit, nyatakan kebenarannya.
Saudara percaya bahwa hidup saudara penuh mujizat, amin? Amin. Amin. Puji Tuhan. Sebelum dunia ini ada, kuasa-Mu telah terbentang sepanjang sejarah manusia. Tak ada yang sanggup mengangkali Alfa, Omega. Tuhanku luar biasa, luar biasa. Perbuatan-Mu heran, dulu sekarang selama. Lakukan lagi keajaiban dalam nama-Mu Tuhan. Katakanlah lagi kemuliaan-Mu atas hidupku. Hidupku penuh mujizat. Haleluya. Sebelum dunia ini ada, kuasa-Mu telah terbentang sepanjang sejarah manusia. Tak ada yang sanggup menyangkal Alfa, Omega. Tuhan kami luar biasa, luar biasa. Perbuatan-Mu heran, dulu sekarang selamanya. Lakukan Tuhan, lakukanlah lagi keajaiban dalam nama-Mu Tuhan. Nyatakanlah lagi haleluya kemuliaan-Mu atas hidupku. Hidupku penuh mujizat. Puji Tuhan. Sebelum dunia ini ada, kuasa-Mu telah terbentang sepanjang sejarah manusia. Tak ada yang sanggup menangkali Kau Alfa, Omega. Tuhanku luar
Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Kami percaya Tuhan bahwa janji-Mu yang selalu menyertai setiap kami. Kami punya pengharapan sepenuhnya di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam kesesakan Kau memberi kedamaian, firman-Mu yang menghiburku di dalam keraguan, di dalam keraguan Kau datang menguatkan. Janji-Mu Tuhan, janji-Mu selalu sertaku. Kaulah Tuhan yang berjanji takkan pernah Kau ingkari. Ku percaya Kau tak pernah gagal menghiburkan, menguatkan, meneguhkan semua harapan. Ku percaya Kau tak pernah gagal. Kau tak pernah gagal. Di dalam kesesakan Kau memberi kedamaian, firman-Mu yang menghiburku. Di dalam keraguan, di dalam keraguan Kau datang menguatkan. Janji-Mu Tuhan, janji-Mu selalu sertaku. Kaulah Tuhan yang berjanji, Kaulah Tuhan yang berjanji takkan pernah Kau ingkari. Ku percaya Kau tak pernah gagal menghiburkan, menguatkan, meneguhkan semua harapan. Ku percaya Kau tak pernah gagal. Haleluya Yesus. Di dalam kesesakan Tuhan, di dalam kesesakan Kau memberi kedamaian. Kau memberi kedamaian, firman-Mu Tuhan, firman-Mu yang menghiburku. Di
punya pengharapan yang pasti di dalam Tuhan. Sebab Engkau hanya Tuhan yang kami percaya. Engkau nyata, Engkau terbukti dalam hidup kami Tuhan. Haleluya Yesus. Sungguh kami kagum akan segala perbuatan-Mu Tuhan. Sungguh kami kagum apa yang Tuhan perbuat atas hidup kami. Terlalu besar Tuhan kebaikan-Mu. Terlalu besar Tuhan. Tak cukup kata untuk menyatakan begitu besar Tuhan. Begitu dahsyatnya perbuatan-Mu Tuhan. Kami percaya pagi ini Tuhan, Engkau Tuhan yang tidak pernah gagal. Kami percaya sebab kami punya Tuhan yang hidup. Tuhan yang berkuasa. Tuhan yang nyata di dalam hidup kami. Kami sungguh percaya Tuhan. Ini setiap hati kami jemaat-Mu yang datang pagi hari ini. Tuhan Yesus tolong. Sehingga melalui firman-Mu pagi hari ini, itu akan semakin meneguhkan kami. Semakin kami mampu melihat Tuhan, pengharapan yang pasti yang daripada Tuhan. Kami percaya Engkau akan urapi hamba-Mu dengan kuasa yang daripada Engkau Tuhan. Sehingga kami yang datang akan diberkati. Kami yang datang akan mendapatkan sesuatu yang dahsyat, yang akan memberikan kami semangat di dalam mengikut Tuhan. Terpuji nama Tuhan, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya, hanya di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Oke, shalom. Shalom. Oke, puji Tuhan. Oke. Puji Tuhan. Siapa yang percaya bahwa kita punya Allah yang baik? Oke. Apapun yang terjadi, Anda sakit, Tuhan tetap baik. Anda sedang mengalami problem, Tuhan tetap baik. Yakin? Oke. Anda sedang tidak baik-baik saja, apakah Tuhanmu tetap baik dalam hidupmu? Siapa yang benar-benar percaya bahwa kita punya Tuhan yang baik? Kasih tepuk tangan yang paling luar biasa. Yes, saya sangat percaya, saya mau yakinkan Anda bahwa apapun yang Anda alami hari-hari ini, yakinlah kita punya Tuhan yang sangat-sangat baik. Amin. Oke, Bapak Ibu, 2 minggu lalu kalau Anda masih ingat, kita belajar tentang yang namanya heaven lifestyle. Ada masih ingat? Gaya hidup kerajaan surga. Apa yang ada di gaya hidup kerajaan surga? Yang ada adalah hanya kata kita. Dan tidak ada kata aku. Masih ingat itu? Siapa yang masih ingat? Boleh angkat tangan? Karena apa yang hari ini saya katakan akan berlanjut Bapak Ibu. Gitu ya. So gini, Tuhan rindu gaya hidup surga itu juga jadi setiap gaya hidup setiap anak-anaknya, yaitu setiap kita. Supaya Anda dan saya bisa yang namanya saling. Amin Bapak Ibu. Ini yang Anda dan saya bisa miliki. Kalau kita terbiasa hidup dan bertumbuh dalam komunitas, kelompok sel, maka Anda dan saya akan terbentuk dengan kebiasaan yang namanya saling. Siapa di sini yang sudah tergabung di kelompok sel? Nah, yang belum saya ajak Bapak Ibu. Ada hari-harinya gitu ya. Kalau untuk yang 50 tahun ke atas, yang 50 tahun ke atas ada di sini? Nah, Anda bisa tergabung di hari Selasa.
Nah, saya dapat kabar, kemungkinan besar didoakan Selasa juga akan onsite. Gitu ya. Jamnya nanti akan dikasih tahu oleh senior pastor. Kalau Anda keluarga muda, Anda bisa tergabung di Jumat malam jam 7 di tempat ini. Lalu kalau Anda orang-orang muda, Anda bisa bergabung di hari Minggu jam berapa? Jam 5. Oke, saya ajak Anda bergabung. Kenapa? Karena Bapak Ibu ketika Anda bergabung di Komsel, maka Anda akan terbiasa dengan gaya hidupnya surga. Amin. Karena saya khawatir gini, kalau Anda nggak terbiasa dengan gaya hidupnya surga, Anda nggak terbiasa dengan berkomsel, nanti jangan-jangan saya nggak ketemu Anda di surga. Karena Anda nggak betah, kan gitu ya. Aku biasa sendiri, pastor, makanya aku nggak betah nih di surga. Karena di surga gaya hidupnya apa? Kita. Saling. Benar Bapak Ibu? Amin. Siapa yang mau ketemu saya di surga? Nah, yang lain nggak angkat tangan? Wah, nggak pengen ketemu ini. Maunya ngelencer kemana ini? Karena cuma ada 2 pilihan. Kalau nggak surga ya? Oke, Anda yang sebutkan. Oke, kenapa Pak Komsel itu yang melatih gaya hidup surga? Iya, karena di Komsel Anda bisa mendapatkan ini yang penting. Ini yang kemarin saya tekankan. Karena di Komsel Anda bisa ketemu yang namanya teman. Bahkan teman yang melebihi saudara. Setuju? Di Komsel Anda bisa belajar saling mendengarkan. Bukan hanya mau didengar, tapi juga mendengar. Saling apa? Saling menghargai dan mengasihi. Tidak menuntut, tapi mau juga memberi. Oh iya, di Komsel ada banyak orang. Nggak bisa kita mau sendiri kita. Setuju Bapak Ibu? Kita harus belajar, yang lain bisa nggak? Lain kurang apa ya? Aku memang diberkati, tapi aku mau jadi berkat buat orang lain. Amin. Saling apa lagi kalau di Komsel? Saling negur, saling mensupport. Wah ini berat. Berat buat banyak orang. Karena Bapak Ibu apa? Kalau udah saling negor, gitu ya, ada banyak orang Kristen sendiri tersinggung kalau ditegur. Benar nggak? Benar nggak Bapak Ibu? Gak enak ditegur, gitu ya. Karena apa? Karena nggak terbiasa punya hubungan, tidak terbiasa punya teman. Yang namanya teman itu pasti saling tegur. Paling mengingatkan, setuju? Kalau nggak pernah mengingatkan, cuma happy-happy aja, jangan-jangan bukan teman. Waktu happy ada, waktu tidak happy, menghilang semua. Setuju Bapak Ibu ya? Karena di Komsel kita bisa belajar saling. Komsel kita belajar yang namanya menerima orang lain. Karena itu Bapak Ibu, ini yang paling penting di Komsel. Selain Anda belajar gaya hidup surga, Anda punya teman melebihi saudara. Amin. Siap? Siap? Amin. Luar biasa. Amin Bapak Ibu. Saya berdoa buat setiap jemaat EGC. Hari ini bukan hanya mendengar firman saya. Dengar khotbah. Tapi benar-benar setiap Anda bisa bertumbuh pengertiannya. Melalui apa yang saya sampaikan. Tapi yang paling lebih adalah setiap Anda mengalami pertumbuhan dalam Kristus. Menjadi dewasa dalam Kristus. Grow up. Siapa yang rindu untuk grow up? Oke. Tidak ada paksaan, karena grow up itu sebuah pilihan. Setuju? Tambah tua, tapi dewasa, belum tentu. Coba tengok kanan kiri Anda, ngomong, tambah tua enggak kamu? Enggak enak nih diomong tambah tua. Tambah muda ya kelihatannya, wah itu happy kita ya. Tapi itu enggak bisa dihindari, itu kenyataan, gitu ya, benar ya. Tapi mari belajar Bapak Ibu, bukan hanya tambah tua, tapi kita tambah dewasa di dalam Kristus. Amin. Nah, minggu ini kita akan masuk kepada hal yang sensitif. Nah, saya kasih judulnya di depan juga gini. Hal yang lebih sensitif dari yang minggu kemarin. Nah, kenapa sensitif? Karena isu ini apa yang saya akan bahas hari ini. Kalau ini disampaikan, itu bisa buat orang gak betah. Karena ini sensitif. Banyak orang
nggak mau jadi dewasa karena hal ini yang hari ini akan saya sampaikan. Makanya saya kasih ini sensitif, tapi ini penting. Gitu ya. Banyak orang Kristen itu ngambek ke Tuhan dan ngambek ke pemimpinannya karena ini loh. Hal ini, hari ini yang kita akan sampaikan. Nah makanya Bapak Ibu, sebelum saya mulai khotbah saya mau sampaikan dulu, saya mau kasih tahu dulu bahwa hari ini yang saya khotbahkan adalah khotbah yang sensitif. Amin Bapak Ibu. Coba ngomong sama sebelahmu, ingatkan dulu. Hari ini yang sensitif loh. Oh iya, saya harus yakinkan Anda. Kenapa? Apa yang saya sampaikan hari ini banyak orang gak mau. Oke. Tapi tambahi, tolong tambahi sebelah jauh lagi. Ini sensitif tapi penting. Nah, penting untuk grow up, penting untuk bertumbuh. Amin. Amin. Oke. Jadi tahu apa yang mau saya sampaikan hari ini? Apa yang mau saya sampaikan? Apa? Sensitif tapi penting. Jadi judul khotbahnya apa? Sensitif tapi penting. Nah, itu ya. Kenapa? Saya mau yakinkan diri saya dulu ini. Sebelum saya khotbah, saya mau yakinkan gini. Jemaat EGCN tempat ini siap gak terima sesuatu yang sensitif tapi penting? Siap gak? Siap gak? Siapa yang benar-benar rindu dilibatkan Tuhan dalam rencananya Tuhan? Oke. So, kalau Anda benar-benar rindu dilibatkan Tuhan dalam rencananya, Anda harus grow up. Anda harus tumbuh dewasa. Amin. Siapa yang setuju mau rindu tumbuh dewasa dalam Kristus? Oke. So, artinya saya yakin hari ini hampir semua angkat tangan. Artinya Anda siap dengar yang sensitif tapi penting. Amin Bapak Ibu. Coba kasih tepuk tangannya yang luar biasa dulu dong. Kenapa? Karena sensitif. Saya jadi harus mempersiapkan diri. Saya takut nanti wajah Anda tiba-tiba berubah karena ini sensitif. Anda tahu hal sensitif? Sensitif itu tidak mengenakan. Setuju ya? Tapi ada banyak hal yang sensitif itu harus dibicarakan karena itu penting. Oke? Nah, apa sih? Apa itu yang sensitif? Apa itu yang sensitif tapi penting supaya Anda bisa grow up? Supaya Anda bisa bertumbuh dewasa dalam Kristus. Apa yang hari ini saya mau bahas sehingga saya harus ngobrol dulu, pastikan dulu Anda siap. Apa yang harus mau saya bahas sehingga saya berkata, Bapak Ibu harus siap, ini sensitif karena hal ini banyak mengundang kata gak enak. Ternyata kata itu adalah ini. Apa itu? Proses. Oh yes. Proses ini sensitif. Tapi proses ini penting. Coba. Saya mau katakan gini. Bapak Ibu, proses itu sesuatu yang paling dibenci. Yang paling dihindari oleh kita. Benar apa benar? Iya kan? Tapi sebenarnya proses ini juga yang paling dibutuhkan dan penting dalam hidupmu dan saya. Saya ulangi. Kenapa saya ngomong proses itu sensitif? Proses adalah hal yang paling dihindari, paling dibenci, paling dihindari. Tapi kita tahu yang namanya proses itu penting. Tanpa proses, tidak ada sesuatu yang bisa kita dapatkan yang indah. Setuju? Setuju? Dan perkataan kedua yang saya mau supaya Anda setuju dengan saya mau tanya gini. Nggak ada nih orang yang rela dan dengan sadar menyerahkan dirinya untuk masuk pada yang namanya proses. Itu the point. Setuju nggak? Kalau bisa orang pakai proses-prosesan Tuhan. Langsung aja to the point. Langsung aja aku dapat sesuatu. Benar nggak? Benar nggak? Proses nggak enak. Siapa yang setuju proses itu nggak enak? Siapa yang setuju proses itu menyakitkan? Oh ya. Iya kan? Tapi siapa yang setuju proses itu penting buat hidupmu dan saya? Apalagi kekristenan kita. Amin Bapak Ibu. Oke. Saya mau tanya, saya mau yakinkan Anda dulu deh. Saya mau yakinkan Anda dengan gini. Bahwa proses itu gak enak.
Jangan-jangan saya khawatir saya salah, saya sendirian yang ngerasa gitu ya. Saya mau coba tanya. Bapak Ibu, tolong direspon, tolong dipikirkan baik-baik. Oke, siapa di sini yang mau kaya? Kenapa angkat tangannya pakai senyum-senyum? Kan saya cuma tanya. Oh pasti ya, semua pengen diberkati dengan uang. Setuju ya? Pengen kaya, tapi bukan kaya monyet. Oke, semua orang pengen kaya. Tapi tahukah Anda untuk menuju ke sana itu nggak mudah. Benar? Siapa yang rindu pernikahannya bahagia dan punya anak-anak yang luar biasa? Yang belum nikah nggak apa-apa, angkat tangan. Lu kan next ke depan. Anda mau nggak menikah? Saya doakan. Oh mau. Oke, siapa yang mau nanti kalau misalnya sudah nikah atau belum, Anda pengen punya pernikahan yang bahagia, nanti anak-anak Anda jadi anak-anak yang luar biasa. Wah, yes. Tapi tahukah Bapak Ibu, untuk menuju ke sana, membangun itu butuh bertahun-tahun, bahkan cucuran air mata dan darah. Benar nggak Bapak Ibu yang sudah punya anak? Bukan hanya air mata ya, darah. Siapa yang punya mimpi jadi chef? Ada nggak di sini mimpi jadi chef? Yang punya pengen aku punya resto sendiri deh. Ada nggak? Oh enggak ada. Wih, siapa yang mimpi jadi food vlogger aja? Kalau chefnya nggak ada, aku yang ngincipi makanan, Pastor. Bapak Ibu, ada nggak yang jadi chef? Pak Yo ini lagi mengembangkan supaya jadi chef ini. Dalam bidang beverage, loh ya kan? Anda tahu beverage? Minuman. Ya kan? Itu juga ada chefnya sendiri. Mungkin namanya barista gitu ya. Asal tidak jadi barito. Oke. Tapi tahukah Anda supaya Anda bisa jadi chef dan Anda punya resto sendiri rame, Anda harus bangun pagi sekali ketika yang lain tidur untuk ke pasar. Benar? Bahkan sampai mandi kuah semur yang mendidih. Anda tahu? Kalau Anda nggak tahu nanti coba tanya ke senior pastor yang di bawah ya. Maksudnya apa? Senior pastor dulu kan jago masak. Sampai suatu kali pernah semur. Anda tahu semur? Kuah semur tahu? Itu saking mendidihnya nggak tahu gimana ceritanya. Sampai kena badannya melepuh semua. Itu yang dia alami. Nggak gampang. Ini pasti semua mau. Saya juga mau. Siapa yang pengen punya tubuh langsing dan six-pack? Wih, udah langsung. Sama Bu. Gitu ya. Sama, angel ya. Angel, bener. Kenapa? Karena untuk menuju ke situ, bangun pagi. Minimal 1 hari olahraga, setiap hari olahraga 2 jam. Boro-boro 2 jam. Ya kan, bener ya. Bukan hanya olahraga 2 jam, makan harus dijaga. Wih, kita tambah angel bener Pak. Gitu ya. Wih, gorengan masih hauce sejingping. Gitu ya. Ternyata untuk menuju apa yang kita mau, butuh yang namanya dan itu saya berdoa kalau bisa Tuhan langsing tanpa proses. Yang terakhir, saya mau yakinkan Anda. Siapa yang mau, ya kalau ini yang sudah nikah, jangan dijawab ya. Oke, ini khusus yang belum menikah. Oke, siapa yang mau dapat jodoh atau pasangan yang terbaik? Nah kalau Anda sudah nikah jangan angkat tangan. Nggak bisa tukar tambah kalau ini ya. Yang ada pada Anda itu sudah terbaik gitu ya. Setuju? Oke, tapi nggak apa-apa. Tuhan aku pengen jadi yang terbaik kok wasian. Oke. Amin. Bapak Ibu semua anak muda mau. Kita pun juga kadang-kadang yang ini juga mau benar ya. Pasangan kau pengen pasangan yang terbaik. Yang sudah ada nggak apa-apa Tuhan. Tapi yang terbaik Tuhan. Makanya kalau Anda mau. Maka gini. Anda juga harus jaga hidupmu. Nggak boleh sembarangan pacaran. Sabar nunggu waktunya Tuhan. Setuju? Belum tentu setuju. Yang setuju yang udah nikah. Yang ini belum. Nggak setuju. Karena saya mau berkata gini Bapak Ibu. Untuk mendapatkan emas, Anda harus jadi emas lebih dahulu. Setuju nggak? Karena emas hanya akan ketemu dengan emas.
rongsokan tidak akan pernah ketemu dengan emas. Paham maksud saya? Kalau hidupmu ini Anda pelihara jadi emas. Anda tahu jadi emas? Anda buat berharga hidupmu. Anda punya nilai-nilai yang bagus. Anda akan ketemu dengan pasangan yang sama-sama punya kayak Anda, emas. Tapi kalau Anda gak jaga hidupmu, Anda serampangan seenak-enakmu sendiri. Maaf, kayak rongsokan. Maka yang Anda ketemu akan rongsokan juga. So, dalam jodoh jangan pernah berharap Beauty and the Beast. Itu hanya di film. Setuju? Kalau Anda mau dapat yang terbaik, Anda mau dapat pasangan yang like a gold, gitu ya, like a diamond. So, pastikan dirimu. Anda juga jadi pasangan, jadi pribadi yang seperti emas dan diamond duluan. Amin. Setuju Bapak Ibu? Oke, saya mau pastikan itu. Kenapa? Karena ada banyak orang, ya kayak tadi, mimpinya tinggi, prosesnya orang gelem. Setuju? Hasilnya apa? Kalau mimpinya tinggi, prosesnya nggak mau, hasilnya apa? Stres. Ya mungkin ada yang stres. Mungkin ada gini, merenung nasib. Ya wes aku kayak gini kok. Ya lemu ya. Menghibur diri alias nol. Oke Bapak Ibu. So Bapak Ibu, apa yang Anda mauin, apa yang Anda mimpikan tidak akan pernah jadi milik kita kalau kita menghindar dari yang namanya proses. Setuju? Anda pengen punya pernikahan yang luar biasa, Anda pengen selalu jalan bareng best friend, gitu ya, bukan best friend, best partner in your life. Anda harus bangun, ada prosesnya. Amin. Saya ketemu istri saya umur 30. Dan istri saya pacar kedua saya. Jadi saya nggak sembarangan pacaran. Setuju Bapak Ibu? Kita jalan bareng banyak hal sampai hari ini saya boleh berkata, istri saya jadi support yang terbaik. Amin. Tapi untuk sampai hari ini jalannya nggak gampang. Oh iya, pakai gegeran, nggak hanya kecil gede. Iya kan? Dan kita melalui banyak sesi konseling loh. Anda boleh tanya istri saya, bisa sampai hari ini. Amin. Amin Bapak Ibu. So saya mau pastikan Anda, kita lewati prosesnya. Dan tidak ada sesuatu yang indah tanpa proses. Ngomong sama sebelahmu. Nggak ada yang indah tanpa proses. So jangan hindar Kristus. Amin. Begitu juga dengan yang namanya grow up. Bertumbuh dewasa dalam Kristus tidak akan pernah terlepas dari yang namanya proses. Untuk jadi dewasa gak bisa tanpa proses, gitu ya. Anda mau serupa dengan Kristus gak bisa tanpa diproses. Amin. Anda mau menghasilkan buah jiwa-jiwa gak bisa tanpa Anda juga diproses. Semua diproses. Amin. So pastikan hari ini saya mau pastikan buat Bapak Ibu, jangan pernah hindari proses. Karena apa? Proses itu pilihan. Yes, benar. Anda yang memilih. Anda mau mengalami proses, masuk dalam proses. Sampai berhasil atau Anda bisa menghindarinya. Itu pilihan. Amin Bapak Ibu. Proses itu memang bisa gak enak dalam hidupmu. Sakit, yes. Ketika itu datang, proses datang gak enak, sakit. Tapi percayalah, hasil yang dihasilkan dari proses tidak akan pernah mengecewakan. Amin. Orang dunia sering berkata proses tidak mengkhianati hasil. Setuju? Saya setuju akan hal itu. Ketika Anda diproses, maka hasilnya tidak akan mengecewakan. Sakit, ya. Gak enak, ya. Oke, Daniel 12 ayat yang 10 berbicara. Ada di depan, ada yang saya bold. Banyak orang akan diapakan? Disucikan, dimurnikan, dan diuji. Ini berkata tentang apa? Proses. Dan Alkitab mencatat banyak orang. Kalau Anda tahu kitab Daniel, mulai pasal 11-12, itu adalah perkataan tentang akhir zaman. Oke? So Daniel mau ingatkan kita, hey, hari-hari ini kita hidup di akhir
zaman justru akan banyak orang diuji, dimurnikan, disucikan, diproses. Tetapi orang-orang fasik akan berlaku fasik. Ya, tidak seorang pun dari orang fasik itu akan memahaminya, tetapi orang-orang bijaksana akan memahaminya. Siapa sih orang fasik ini? Kenapa kita mencatat, tetapi orang fasik akan tetap berlaku fasik. Karena mereka nggak paham. Tetapi orang bijaksana ketika dia diproses, dia mengerti. Siapa sih orang fasik? Bapak Ibu, orang fasik itu adalah orang yang tahu kebenaran. Dia pernah dengar mungkin, tapi dia mengingkarinya. Orang yang tahu kebenaran tapi tetap tinggal dalam kebodohan dan kejahatan. Itu orang fasik. Dan saya berdoa buat setiap jemaat EJC. Karena setiap kita punya dua pilihan dalam hidup Anda ketika Anda diproses. Setiap Anda akan mengalami yang namanya proses. Disucikan, dimurnikan, diuji, apapun namanya yang Anda pakai. Tapi itu proses. Dan ketika Anda menghadapinya, pilihannya dua. Anda jadi orang fasik, atau Anda jadi orang Perhatikan, pilihannya cuma dua. Orang fasik dan orang bijak. Orang fasik tetap tinggal dalam kebodohannya. Tinggal dalam kejahatannya. Atau kita menjadi bijak dan bertumbuh lebih dewasa. Nah, pastikan dirimu. Anda memilih jadi orang fasik atau orang bijak? Siapa yang rindu jadi orang fasik? Siapa yang gak rindu jadi orang bijak? Anda rindunya apa? Siapa yang rindu jadi orang bijak ketika Anda menghadapi proses? Pak, proses itu kayak gimana aja sih, Pak? Nah, saya mau ngomong sama Anda. Bapak Ibu, proses itu bisa melalui apa saja. Bisa melalui sekitarmu. Bisa melalui keadaan. Ada orang-orang yang diproses dari keadaannya. Apa? Ekonominya. Kesukaran yang dia hadapin mungkin kalau Anda pelajar, Anda menghadapi kok susah ya, nggak gampang ya. Aku mesti usaha, ini proses. Ada beberapa dari kita juga diproses karena apa? Kegagalan dan kecerobohan kita. Ya bisa. Amin. Ada apa lagi? Selain dari keadaan, Anda bisa diproses melalui orang-orang sekitarmu. Orang sekitarmu bisa dipakai untuk memproses hidupmu. Siapa aja? Pasanganmu. Ini paling sering. Setuju nggak? Nggak ada yang setuju ya? Pasangannya baik-baik semua. Anda nggak kerasa soalnya. Yang kerasa pasanganmu ya. Siapa lagi? Anakmu mungkin bisa jadi bantu Anda untuk diproses. Siapa lagi? Mertuamu. Siapa lagi? Komunitasmu bisa jadi tempat proses. Katanya Kristen. Yes, komunitasmu bisa jadi tempat untuk prosesnya Tuhan. Siapa lagi? Bosmu atau rekan kerjamu. Ada yang pernah diproses dengan hal-hal ini? Baru Pak, bosku marahin aku ya Pak. Itu proses. Oke, bagian dari proses. Atau yang ketiga. Yang pertama Anda bisa diproses dengan yang namanya keadaan. Yang kedua Anda diproses pasti dengan orang-orang sekitarmu. Kalau enggak pernah ketemu enggak mungkin diproses. Enggak kenal. Iya toh? Kalau yang enggak kenal nyakitin Anda paling cuma jengkelnya 5-10 menit. Begitu enggak ketok. Ya kan? Enggak ketemu lagi. Benar ya? Tapi yang sering kali dipakai proses adalah yang ketemu tiap hari. Sering ketemu. Kadang-kadang pelanggan kita bisa jadi proses buat kita loh. No, pelanggan aku mencek no, ada nggak ya? Mencek no, cerewet, nawar lagi, ya gitu ya. Lek nawar kebacot menteh kan gitu ya. Ada nggak? Pernah ngalami nggak? Wah, gitu ya. Itu bisa jadi proses buat kita. Tapi yang ketiga yang saya mau tekankan buat setiap Anda, yaitu gini. Kalau tadi keadaan orang sekitar, yang terakhir adalah
Anda bisa mengalami proses karena apa? Tuhan izinkan Anda mengalami seperti Yesus. Apa itu? Yesus harus melewati yang namanya disalib. Bukan karena kesalahan dia pribadi. Tapi karena ada rancangan Allah yang harus digenapi lewat hidupmu. Amin. Amin. Bukankah ini yang saya tawarkan di hari-hari awal? Yaitu Anda dilibatkan dalam rancangan Tuhan. Halo? Halo? Bapak Ibu, ternyata ketika Anda dilibatkan dalam rancangan Tuhan, itu enggak selalu penuh sorak-sorai. Amin. Benar enggak? Benar enggak? Yesus ketika gini, nak, Bapak di surga ngomong sama Yesus, nak, kamu tak libatkan dalam rencana aku. Apa? Disalib. Oh. Coba saya ngomong sih. Gitu ya. Ibu Dar, saya libatkan dalam rencana EGC apa? Bagian disalib. Mau Bu Dar? Pak Yo dilibatkan dalam rencana Tuhan bagian apa? Disalib. Mau Pak Yo? Enggak usah abot-abot wis. Mikul salib aja kayak Simon dari Kirene. Mau Pak Yo? Mau? Luar biasa. Kasih tepuk tangan buat Pak Yo. Nanti tak tagih janjinya. Bapak Ibu, ternyata dilibatkan Tuhan tidak selalu sorak-sorai. Tapi ini yang saya mau katakan. Ada proses-proses yang memang Tuhan izinkan dalam hidupmu. Supaya apa? Ada rancangan Tuhan yang terjadi digenapi dari hidupmu dan saya. Amin. Oke. Saya akan langsung masuk. Ini. Saya akan titik beratkan di poin yang ketiga. Gitu ya. Karena saya percaya hari-hari ini ada rancangan Tuhan. Tuhan izinkan Anda masuk proses. Kalau Anda masuk prosesnya karena yang hal pertama, hal yang kedua, mungkin karena kecerobohan kita. Karena memang Anda diproses dari orang-orang sekitarmu. Kuatkan. Amin. Tapi yang ketiga, Anda luar biasa. Nggak semua orang diizinkan yang ini loh. Karena nggak semua orang bisa kuat. Karena Anda harus menderita, ngalami yang nggak enak, bukan karena kesalahanmu, tapi karena Tuhan izinkan itu terjadi. Supaya rancangan Tuhan itu tergenapi lewat hidupmu dan saya. Amin Bapak Ibu. Oke. Nah saya mau kasih 2 kunci. Supaya setiap kita bisa berhasil melalui proses. Setiap kita mengalami kemenangan dalam proses. Siapa yang rindu menang dari proses? Siapa yang rindu nggak ngalami proses dalam hidupnya? Oke, Anda ngerti berarti, ya kan? Kalau Anda rindu nggak ngalami proses, Anda nggak bertumbuh. Amin? Berarti udah siap terima proses? Sudah siap terima proses? Oke. So, kalau Anda siap terima proses, saya kasih 2 kuncinya. Supaya Anda bisa berhasil ketika Anda mengalami proses. Yang pertama, kunci yang harus Anda miliki. Supaya ketika Anda dalam proses, ketika Tuhan bahkan izinkan Anda harus menderita supaya rancangannya itu tergenapi dalam hidup kita. Anda nggak salah, Anda tapi harus melakukan banyak hal supaya Tuhan dipermuliakan dalam hidupmu. Saya akan berikan 2 kuncinya Bapak Ibu. Atau seandainya karena kesalahanmu pun, maka saya akan kasih kuncinya supaya Anda paham apa yang harus Anda punyai. Yang pertama, kunci yang pertama adalah gini. Hati yang sedia untuk dibentuk. Katakan sama-sama. Hati yang sedia untuk dibentuk. Banyak orang Kristen gagal dalam proses. Saya nggak ngomong orang di luar. Saya ngomong banyak orang Kristen gagal dalam proses. Dan bahkan nggak sedikit dari mereka yang akhirnya kecewa dengan Tuhan. Kecewa dengan pemimpin rohani mereka. Karena mereka nggak pernah memiliki yang namanya satu ini. Hati yang sedia untuk dibentuk. Bapak Ibu, saya mau yakinkan Anda sebelum kita beranjak lebih dalam lagi. Saya mau yakinkan Anda gini. Karena Tuhan itu memanggil setiap Anda untuk menghasilkan buah, bukan penikmat berkat. Kata-kata saya agak keras. Tapi Anda harus sadar. Anda dipanggil jadi kekristenan. Bukan untuk jadi penikmat berkat. Tapi untuk menghasilkan Setuju? Mulai nggak enak ya.
Tapi bukankah Tuhan berkata gini, kalau kita nggak menghasilkan buah, akan aku tebang dan aku buang dalam perapian. Pohon yang tidak menghasilkan buah akan ditebang. So artinya saya mau ingatkan Anda, saya mau kasih tahu Anda bahwa kekristenan kita dipanggil setiap Anda untuk menghasilkan buah, bukan jadi penikmat berkat. Tuhan akan kasih berkat buat Anda, tapi itu bukan tujuan utama. Tujuannya supaya Anda bisa menghasilkan buah. Amin Bapak Ibu. So karena itu, karena tujuan Anda dipanggil untuk menghasilkan buah, karena itu pastikan setiap Anda siap masuk dalam proses pembentukan hidupmu. Kenapa? Karena gini, kalau tujuan Tuhan untuk menghasilkan buah manggil Anda, maka gini, Tuhan akan proses hidupmu sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Amin. Setuju? Setuju Bapak Ibu? Saya mau kasih contoh. Kalau tujuannya adalah untuk menghasilkan buah, maka Tuhan akan proses Anda. Kalau penikmat berkat ya Tuhan tidak akan proses Anda. Amin. Nah, syukurlah bahwa setiap kita punya tujuan satu. Tuhan mau Anda jadi menghasil buah. Setuju Bapak Ibu? So, saya punya aqua di tempat ini. Tujuan aqua ini bentuk gelas ini ditujukan untuk apa? Sekali minum. Benar ya? Ketika saya minum, ketika habis, dibawa kemana gelasnya? Dibuang sampah, lalu ada yang didaur ulang. Benar nggak? Kenapa didaur ulang? Supaya jadi lagi kapasitas yang baru. Setuju ya? Benar ya? Saya lupa bawa contohnya. Bapak Ibu, kalau dari gelas ini, bisa nggak saya rubah jadi botol yang lebih gede? Siapa yang setuju nggak bisa? Siapa yang setuju bisa? Bisa karena apa? Diproses jadi apa? Prosesnya diapain tahu nggak? Dihancurin dulu. Jadi biji-biji lagi, plastik. Lalu ditambahi dengan plastik yang lain supaya jadi lebih besar. Dan dibentuk jadi sesuai apa yang produsennya mau. Setuju? Karena punya tujuan supaya bisa lebih besar. Jadi berkat lebih besar. Kalau satu gelas saja memberkati satu orang, tapi kalau jadi satu botol yang 1,5 liter, bisa berkati berapa orang? 4, 5. Setuju Bapak Ibu? Amin. Supaya Anda bisa menghasilkan buah, maka Anda akan diproses sesuai dengan apa yang Tuhan mau dalam hidupmu. Amin Bapak Ibu. Sama halnya dengan Tuhan. Supaya kita bisa menghasilkan buah. Buah karakter seperti Yesus. Buah jiwa-jiwa dalam hidupmu. Maka Anda perlu diproses. Amin. Karena Anda tahu Anda perlu diproses, maka siapkan. Anda harus punya hati yang sedia untuk dibentuk. Kenapa? Karena apa? Kalau Anda nggak mau diproses, kalau nggak diproses, masih mentahan aja menurut karepku. Kalau Anda jadi orang Kristen masih ngambekan, sakit hatian, nggak mau ngampuni, gitu ya, nggak diperhatikan sedikit, ngambek. Gimana Anda mau serupa Kristus? Setuju nggak? Dan kalau Anda nggak serupa Kristus, gimana Anda mau melahirkan jiwa-jiwa dari hidupmu? Setuju? Kalau Anda nggak pernah diproses, Anda masih jadi orang Kristen yang seperti itu. Anda tidak akan pernah menghasilkan buah. Justru jiwa-jiwa akan kabur dari hidupmu. Karena sikapmu. Karena mental. Gitu ya. Karena apa yang kita lakukan. Mulai paham sesuatu Bapak Ibu? Mulai paham? Oke. So artinya gini, kalau Anda mau dipakai, dilibatkan Tuhan, jadi alatnya Tuhan, maka Anda perlu yang namanya diproses.
Caranya gimana Pak? Di prosesnya gimana sih supaya bisa menghasilkan Bapak Ibu? Caranya Tuhan itu bukan ngelus-ngelus Anda. Wes, gak apa-apa meneng-meneng, ben kowe gak ngambekan. Enggak. Diam-diam gak apa-apa, aku gak akan garai kamu supaya kamu gak marahan. Enggak. Benar gak? Kalau caranya Tuhan proses, pernah dengar firman gini gak? Besi menajamkan besi, dan manusia, apa? Menajamkan manusia. Yang sering kali Tuhan pakai. Ini yang sering Tuhan pakai. Ini yang terjadi. Biasanya kalau Tuhan mau proses, maka Anda akan ditemukan teman atau bawahanmu yang punya sifat mirip kayak kamu. Pernah ngalami enggak? Supaya apa? Supaya Anda itu paham. Nah, ngerti enggak sekarang? Susahnya kalau ngadepi orang kayak kamu. Iya kan? Tuhan enggak tambah elus-elus, dijauhkan semua rintangan. Enggak. Kalau Tuhan mau pakai Anda jadi alat Anda akan diproses. Ditemukan teman bawahanmu yang apa? Podo jengkelin kayak kowe. Ya, gitu ya. Podo jengkelinnya. Supaya Anda apa? Sadar, nggak gampang ya ngadepi orang kayak saya. Ternyata aku punya sifat tidak baik. Supaya Anda berubah. Setuju Bapak Ibu? Setuju? Atau kalau nggak gitu gini, mungkin Anda akan ngalami yang kedua. Kalau Anda nggak dipertemukan dengan teman yang mungkin setara Anda atau di bawah Anda, mungkin Tuhan akan bawa Anda mengalami benturan dengan yang namanya teman atau pemimpinmu yang di atasmu. Supaya apa? Ketika Anda mengalami benturan itu, Anda dikikis supaya yang keliru dalam hidupmu jadi lebih baik. Amin. Amin. Pernah ngalami enggak? Anda dipertemukan dengan teman, mungkin bawahan atau atasanmu yang jengkelin. Pernah enggak? Sering enggak? Sering. Gitu ya. Lalu respon Anda apa? Aku pancen nih. Orang punya otak. Anda lupa kalau Anda diproses. Bahwa itu cara Tuhan untuk memproses Anda. Amin. Amin. Seringkali proses Tuhan itu menjadikan kita sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Dan itu pasti akan berbeda dari apa yang kau mau. Amin. Supaya Anda bisa dilibatkan dalam rencana Tuhan. Maka dia akan proses Anda sesuai apa yang Tuhan mau. Bukan karepku. Setuju Bapak Ibu? Karena itu pastikan Anda harus punya hati yang sedia dibentuk. Kenapa? Karena akan lebih mudah kalau Anda bisa ngerti, ini plan-nya Tuhan ya. Supaya aku bisa menghasilkan buah. Kenapa kok aku dibenturin? Kenapa kok aku selalu ketemu dengan orang-orang yang menjengkelkan dalam hidupmu? Bukan karena setan, tapi karena Tuhan izinkan supaya engkau dibentuk. Paham sesuatu? Saya mulai kerasa sensitifnya di mana? Menanggapi. Sensitif, gitu ya. Orang enak. Tapi kenyataannya ini. Nah Bapak Ibu, apa sih hati yang sedia dibentuk? Hati yang sedia dibentuk adalah kerelaan untuk diproses. Hati yang sedia dibentuk adalah Anda harus punya hati yang rela untuk diproses. Nah gimana Pak? Aku bisa rela untuk diproses. Proses itu gak enak. Setuju gak? Di awal saya katakan gak ada orang yang bisa rela dan sadar memberikan hatinya gini. Wes gak apa-apa. Diproses ora popo, ngalami nggak enak, nggak apa-apa, nggak ada, gitu ya. Yang namanya diproses itu tidak pernah enak karena akan selalu berlawanan dengan daging dan ego kita. Saya mau kasih contoh, saya mau kasih cara supaya Anda bisa punya hati yang rela untuk diproses, rela masuk dalam prosesnya Tuhan. Bapak Ibu sebenarnya yang harus kita miliki adalah hal yang sama. Hati yang rela diproses. Gimana kita supaya bisa punya? Pertanyaannya sama, Bapak Ibu. Siapa yang di sini pernah jadi anak? Anak dari orang tua kita. Ya, oke. Siapa tahu kan Anda kayak Sun Gokong, lahir dari batu.
Atau tiba-tiba gede kan gitu ya. Oke. Nah Bapak Ibu, gimana sih Anda bisa nurut dengan orang tuamu meskipun kadang-kadang orang tuamu itu meminta hal berat kepadamu? Kenapa Anda bisa nurut? Kenapa Anda punya hati rela kan gitu ya? Meskipun kadang-kadang sesibuk apapun, seberat apapun kadang-kadang tetap kita lakukan. Ya meskipun kita ada bandel-bandelnya dikit kan. Apa yang buat kita bisa rela? Bukankah yang sering kali buat kita bisa rela kalau orang tua kita meminta sesuatu, yang paling gampang, yang paling Anda akan dengar adalah orang tua. Setuju ya? Apa itu? Karena adanya sikap ini loh. Ada sikap yang namanya hormat dan Anda percaya bahwa mereka tahu yang lebih baik dari hidupmu. Ada yang namanya sikap hormat dan Anda percaya bahwa mereka itu tahu yang lebih baik dari diriku. Oke. So artinya gini, dengan Tuhan juga sama. Kalau di hatimu ada Tuhan, Anda hormat dengan Tuhan. Anda bisa percaya kalau Tuhan tahu yang lebih baik dari dirimu. Maka Anda akan punya kesediaan mengikuti prosesnya Tuhan. Meski gak enak, meski harus pikul salib, meski kadang-kadang disalahkan, meski kadang-kadang disalah mengerti. Belum lagi kadang-kadang kebaikanmu dibalas kejahatan. Amin. Setuju gak? Kalau Anda bisa hormat dan Anda bisa percaya bahwa Tuhan pasti punya rencana yang terbaik buat saya. Karena gini, saya ketemu banyak orang Kristen, belum tentu mereka bisa percaya bahwa Tuhan punya rencana lebih baik. Banyak orang Kristen berkata, rencanaku lebih baik daripada yang Tuhan punya. Makanya ketika Anda diproses, Anda berontak. Ketika Anda diproses, Anda lari, Anda gak mau. Karena di hatimu, labelnya Kristen. Tapi tidak ada kata hormat dan percaya bahwa rencananya Tuhan itu lebih baik dari hidupmu. Dari dirimu yang punyai. Tapi kalau Anda bisa tahu hormat, yes, dia pemegang hidupku. Rencananya yang paling terbaik daripada yang aku pernah pikirkan. Maka Anda dengan rela ngikut, ya aku ikut Tuhan. Meskipun kadang-kadang gak enak disalahkan. Meskipun kadang-kadang disalah mengertikan. Paham sesuatu? Ngerti sesuatu Bapak Ibu? Sama halnya tahu dengan kenapa Anda nurut sama orang tuamu. Karena Anda tahu, Anda menghormati orang tuamu. Lalu yang kedua apa? Anda tahu orang tuamu tidak mungkin mencelakakan dirimu. Pasti dia mikir lebih panjang daripada saya. Setuju? Setuju? Sama halnya dengan Tuhan. Perhatikan, labelmu jangan cuma Kristen. Tapi biar dari hatimu, Anda menghormati Tuhan. Dan Anda belajar percaya, rancangan dia lebih baik dari apapun yang aku pernah pikirkan. So makanya Anda bisa dengan mudah ngikuti Tuhan, aku mau diproses. Tuhan, aku tahu gak enak. Tuhan, aku disalah artikan. Gak apa-apa, aku sedang diproses. Tuhan tahu yang terbaik. Amin. Amin. Saya nggak berhenti di sini. Di sini masih abstrak, gampang. Kenapa? Pembuktiannya nggak ada yang tahu. Benar ya? Tapi yang berikutnya bukan hal yang mudah. Begitu juga dengan pemimpin rohanimu, gembalamu, pemimpin selmu. Kalau Anda bisa hormat dan Anda bisa percaya bahwa mereka ditetapkan Tuhan atasmu, itu Tuhan yang menetapkan. Karena sebuah alasan, maka engkau akan bisa taat. Meski seringkali kita belum bisa mengerti sebetulnya apa yang mereka rencanakan. It's not easy. Gak gampang. Dengan Tuhan kita masih bisa bohong-bohong lah. Hatimu gak ada yang bisa tahu. Tapi kalau Anda mau ngomong taat sama Tuhan, tapi taat sama leader, bisa taat dengan tak pernah bisa. Saya meragukan, apakah engkau benar-benar bisa taat dengan Tuhan atau tidak. Halo? Kenapa banyak kita nggak bisa taat dengan pemimpin kita? Anda percaya nggak bahwa gembala Anda, pemimpin-pemimpin di atas Anda, itu Tuhan yang menetapkan? Halo? Anda percaya nggak Anda bisa masuk di sebuah komunitas? Itu karena pertolongan Tuhan dan Roh Kudus yang mengarahkan Anda. Benar? Sungguhan? Wah, kalau ada masalah,
Wah, ono masalah? Karepmu. Ya kan? Hei, Bapak Ibu, saya mau kasih tahu. Ini runtutannya. Anda nggak pernah bisa ngomong percaya dengan Tuhan, hormat dengan Tuhan. Tapi kalau dengan yang kelihatan, Anda nggak pernah belajar menghormati. Anda nggak belajar taat. Setuju? Setuju Bapak Ibu? Saya ngomong gini bukan karena saya leader, no. Saya nanti akan cerita, saya sendiri belajar taat. Oke? Karena satu, kenapa saya bisa taat? Karena satu, saya belajar gini, yes, mereka yang di atas saya Tuhan yang tetapkan. Lalu yang kedua, mereka ditetapkan, saya tahu mereka punya pemikiran lebih panjang daripada saya. Mereka lebih dewasa daripada saya. Dan mereka tidak akan pernah mencelakai saya. Setuju? Amin. Tinggal dipraktekin ya. Tinggal dipraktekin ya. Oke. So, Bapak Ibu saya mau yakinkan Anda. Semua dimulai dari yang namanya kesediaan. Hati yang sedia dibentuk. Amin Bapak Ibu. Amin. Anda bersedia dibentuk kenapa? Karena Anda percaya mereka yang di atasmu ditentukan Tuhan untuk berjaga-jaga atas hidupmu. Terkadang apa yang mereka mau kadang-kadang tidak enak buat Anda. Bukankah sama dengan apa yang Tuhan lagi mau bentuk dalam hidupmu juga nggak enak? Setuju? Nah Tuhan bentuk Anda lihat mana? Apakah Tuhan ngomong langsung? Bisa. Tapi kemungkinannya kecil. Tuhan pakai orang-orang sekitar, pakai leadermu. Sebagai kepanjangan tangan Tuhan. Supaya dia belajar yang namanya punya hati. Mau dibentuk. Amin. Amin. Wis kroso gak enaknya. Kroso sampai mana? Sampai hati? Sampai nyesek belum? Sensitif Mas ya. Oke. So artinya gini. Kalau Anda gak pernah percaya sama Tuhan, Anda tidak akan pernah bisa serahkan hidupmu. Dan Anda tidak akan pernah bisa mengikuti prosesnya. Setuju? So kalau Anda gak pernah percaya sama leadermu, orang tua yang Tuhan tetapkan di atasmu, so maka Anda juga tidak akan pernah bisa masuk dalam prosesnya Tuhan. Anda tidak akan pernah bertumbuh apapun. Amin. So artinya simpel. Belajar hormat dan percaya kepada yang kelihatan. Maka dengan mudah Anda akan bisa percaya dan hormat kepada Tuhan yang tidak pernah kelihatan dalam hidupmu. Amin. Saya percaya kalau Anda punya yang pertama ini, maka Anda akan melewati 50% tahapannya. Karena masih ada kunci yang kedua. Kunci yang kedua dan yang terakhir. Kalau yang pertama adalah punya hati yang sedia, rela untuk diproses. Taat, belajar taat. Karena Tuhan akan pakai orang-orang sekitarmu. Tuhan akan pertemukan Anda dengan justru orang-orang yang Anda nggak sukai supaya Anda diproses. Anda mau sabar, Anda justru dibuat ketemu dengan orang-orang yang buat Anda nggak sabar, bener nggak? Supaya Anda diproses, setuju nggak? Pernah ada yang berdoa minta Tuhan buat aku sabar. Tambah kok dikei masalah. Ya karena memang Tuhan mau Anda diproses dari itu. Supaya Anda keluar jadi sabar. Oke, itu hal yang pertama. Hal yang kedua, 50%-nya lagi yang bisa menjamin. Karena dua hal ini akan berjalan bersama-sama. Yang kedua adalah yang namanya kerendahan hati. Kerendahan hati adalah kunci kedua yang harus Anda miliki. Kenapa? Karena kerendahan hati itu artinya Anda mau membuang semua ego dan pembenaran dirimu. Karena kalau enggak pernah rendah hati, Anda enggak pernah mau buang egomu dan pembenaran dirimu, maka yang terjadi hanya akan perdebatan dan kekecewaan. Kesediaan atau ketaatan hanya akan berjalan kalau Anda mau rendah hati, Anda mau melepaskan egomu, Anda mau melepaskan jabatanmu, usiamu, statusmu kadang-kadang. Aku orang tua loh, kan gitu ya. Seringkali kan kita pakai gitu ya. Tuhan mau proses kita lewat anak kita. Ayo belajar minta maaf sama anak.
Aku orang tua loh. Oke? Kalau itu tidak ada, kalau kerendahan hati nggak ada, maka yang terjadi akan pembelaan diri, argumentasi, perdebatan. Bahkan sering nggak ada debat Tuhan. Halo? Sering. Benar nggak? Saya mau kasih kata kerennya, apa sih Pak maksudnya ini? Kenapa harus rendah hati? Kalau yang pertama adalah kesediaan untuk dibentuk, itu artinya ketaatan. Bahasa keren yang kedua dari kerendahan hati adalah penundukan diri. Pernah dengar tentang penundukan diri? Pernah dengar? Bapak Ibu, proses itu nggak enak. Ketika Anda diproses, Anda bisa berkata, kan hidupku. Aku kan bebas ngapa-ngapain aja. Aku bebas ngatur-ngatur hidupku. Mulut-mulutku, mata-mataku, tubuh-tubuhku. Anda selalu bisa berargumen. Tuhan, tapi kan aku nggak salah. Tuhan, tapi kan dia mulai. Tuhan, tapi. Dan saya mau berkata gini, seringkali ketika Anda mengalami proses, itu akan meremukkan yang namanya harga dirimu. Itu akan membuat engkau seringkali ketika Anda mengalami proses, kalau engkau mengalami yang namanya penundukan diri, maka engkau seringkali terlihat di bawah orang lain. Sepertinya kita yang harus ngalah. Dan Bapak Ibu, saya mau yakinkan itu buat dagingmu tidak akan enak. Itu akan buat dagingmu merontah. Itu akan buat otak kita tidak akan pernah bisa terima. Tapi sekali lagi, kalau tujuanmu Anda paham, Anda mau bertumbuh dewasa, Anda mau grow up di dalam Kristus. So nggak ada cara lain. Kecuali dengan mulailah merendahkan hatimu di hadapan Tuhan. Belajarlah tunduk terhadap pimpinan rohanimu. Maka saya percaya endingnya engkau akan ditinggikan oleh Tuhan. Amin. Amin. 1 Petrus 5 ayat 6 berkata gini, karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikan pada waktunya. So kenapa Bapak Ibu saya ngomong hari ini banyak tentang pemimpin rohani? Karena Bapak Ibu, mereka wakil Tuhan, yang Tuhan tentukan di atasmu. So Anda tidak akan pernah bisa taat dan tunduk terhadap Tuhan. Kalau sama yang kelihatan aja, Anda gak akan pernah bisa. Setuju? Setuju? Amin. Penundukan diri itu gampang apa angin? Oh iya. Susah apa sulit? Oh iya. Kadang-kadang penundukan diri kita kelihatannya ke-on. Goblok. Kan gitu ya. Saya sendiri belajar. Sampai hari ini belajar namanya dengan penundukan diri. Dengan pemimpin rohani. Kakak rohani, koko rohani, apapun namanya. Ibu rohani, bapak rohani. Ketika terjadi masalah, beberapa waktu ini jadi masalah, saya share dengan kakak rohani saya. Gitu ya. Dia ngomong sama saya gini, Han, saya bilang, kok saya ngalamin ini loh. Apa yang saya lakukan? Saya kayak gini-gini loh, saya cerita apa adanya. Lalu dia ngomong gini, Han, dia manggilnya Jojo. Ya kok disambung Johan ya. Nah ini hanya bercanda Jo. Dia panggil Jo, kamu itu leader. Tapi kamu juga lebih muda dari orang itu kan yang bermasalah. Iya. Artinya kamu yang harus datang ke rumahnya. Ngobrol, kasih pengertian. Gitu ya. Tapi juga jangan lewat, harus ada sebuah ketegasan. Karena ini masalah gereja. Saya ngomong, saya bantah dong. Gak bisa aku, wiki memang gini ya toh. Gak mungkin bisa dengar. Ketika saya mulai ngomong gitu, pemimpin rohani saya bilang lagi, enggak, tetap kamu yang harus datang. Datangin ke rumahnya. Kamu pemimpin, kamu lebih muda. Mulai datangi. Ngomong dengan enak. Gitu ya, nggak usah pakai emosi. Ketika 2 kali ngomong seperti itu, saya cuman gini. Dalam hati udah, saya belajar menundukkan diri. Gitu ya.
Saya belajar merendahkan diri, melepaskan semua ego dan pembenaran diri. Saya datang, saya dengerin, saya jelasin, saya kasih pengertian. Meskipun hasilnya tetap sama, orang ditengoknoi. Meskipun hasilnya nggak pernah dirungokno, ya kan? Tapi hari itu saya belajar melewati sebuah proses. Halo, Bapak Ibu, datang aja ke rumah orang yang lagi bermasalah sama kita, orang enak. Bener nggak? Saya harus belajar merendahkan diri saya loh. Tapi buat saya no problem Tuhan. Aku mau diproses. Amin. Amin. Tapi yang saya tahu apa? Saya berhasil melewati proses karena pertolongan Tuhan. Meskipun hasilnya sudah sama seperti yang saya perkirakan. Tapi saya belajar tunduk. Oke, saya ikuti sarannya. Saya datang. Amin Bapak Ibu. Kenapa? Karena pertandingan kita bukan siapa yang lebih didengar. Siapa yang lebih hebat. Siapa yang lebih benar. Itu bukan pertandingan kita. Siapa yang lebih jago argumen. Bukan. Tapi kemenanganmu terletak siapa yang mau mendengar. Dan merangkak maju mengikuti arahan. Meski daging ini sakit. Halo? Paham sesuatu Bapak Ibu? So ketika saya ngomong, saya tahu betapa sensitifnya hari ini. Saya ngerasain nih. Oke, saya ngomong, saya nggak salah kok. Saya udah coba berbagai macam cara. Nggak apa-apa. Kamu leader, kamu lebih muda. Datengin. Aja ngobrol. Kasih pengertian. Hasilnya tetap. Saya kasih pengertian, tetap. Nggak lupa juga ada ketegasan. Karena ini masalah gereja. Itu ya. Tapi satu yang saya belajar. Penundukan diri. Itu menghasilkan sebuah proses. Yang indah pada waktunya. Amin. Amin Bapak Ibu. Setuju? So, caranya dua ketika Anda harus menang dari proses. Yang pertama apa? Punya hati yang mau rela diproses. Percaya bahwa siapapun yang ditempatkan di atasmu, mau itu orang tuamu, mau itu pimpinan rohanimu, mau itu bahkan Tuhan langsung. Tapi saya jarang sih ketemu Tuhan langsung jadi pemimpin kita. Seringkali kan kita bypass saja kan gitu ya. Karena kita kan gak mau untuk taat, gak mau untuk tunduk. Tapi itu prosesnya Tuhan. Kadang kita gak ngerti kok. Bagi kita beberapa kali, oh mungkin jawabanmu gak sesuai, belum terbaik. Tapi ketika Anda belajar taat ngelakuin, ketika Anda belajar punya penundukan diri, merendahkan hatimu, maka saya percaya Anda akan ditinggikan Tuhan pada waktunya. Setuju? Promosi Tuhan tidak akan ada bisa yang menghentikan. Promosi sanjungan manusia hanya cuma bertahan sebentar. Tapi kalau Tuhan yang promosikan Anda, Dia yang tinggikan Anda, unlimited. Tidak ada yang bisa menutupnya. Setuju Bapak Ibu? Anda mau ditinggikan Tuhan atau manusia? Anda mau disanjung manusia atau Tuhan yang berkata, bagus nak. Mana yang Anda mau pilih? Saya bisa minta pemain musiknya. Hari ini kita ada perjamuan roti dan anggur. Dan saya percaya bukan karena sebuah kebetulan. Bapak Ibu, kalau Anda mau belajar tentang yang namanya penundukan diri, ketaatan yang paling sempurna, Anda bisa belajar dari sebuah pribadi yang nama Yesus. Setuju? Amin. Tuhan adalah pribadi, Yesus adalah pribadi yang terbaik memberikan teladan. Sebagai manusia, dia taat kepada Bapaknya. Sebagai manusia, dia tunduk melakukan tanpa keraguan. Sehingga Yesus berani berkata seperti ini. Yesus pernah berdoa sebelum disalib. Bapa, kalau boleh
yang tidak enak ini, yang cawan proses ini lalu daripadaku. Tapi dia berkata gini, tapi bukan kehendakku yang jadi, biar kehendakmu yang jadi. Amin. Kalau Yesus sudah melakukannya, dia sudah mengawalinya, artinya dia juga memberikan sebuah kesanggupan buat setiap Anda dan saya untuk melakukan hal yang sama. Amin Bapak Ibu. Karena saya percaya ada Yesus yang sama di dalam hidupmu dan saya. Amin. Yesus yang juga taat kepada yang di atasnya. Dia Tuhan 100%. Tapi dia memberikan contoh. Aku akan taat. Kadang-kadang memang daging kita merontak, gak enak. Otak kita gak bisa terima. Tapi percayalah ketika Anda belajar berkata, let your done will be. Biar kehendakmu yang terjadi. Kehendak siapa? Terkadang kehendak pemimpinmu di atasmu. Karena dia berjaga-jaga, Tuhan tentukan di atasmu. Amin. Gak harus selalunya Tuhan. Gimana Anda mau dengar Tuhan kalau Anda gak pernah dengar orang yang ditaruh di atas hidupmu? Amin Bapak Ibu. Hari ini firman-Nya sensitif, keras. Yes. Karena ini yang membuat kita bertumbuh. Siapa yang rindu bertumbuh di dalam Tuhan? So kalau Anda rindu bertumbuh, mari siapkan hatimu, siapkan hidupmu. Mari punya kesediaan. Mulai miliki kerendahan hati ketika Anda mengalami proses. Amin Bapak Ibu. Saya rindu menyanyikan sebuah lagu. Sama-sama kita naikkan yuk. Menyembah dalam dosa dirimu, hampiri tata kasih karuniamu Bapa, sebab kekuatanmu Tuhan. hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku, yes. hanya Kaulah segalanya. Kalau Anda yakin Tuhan memanggil Anda, Dia mau Anda menghasilkan buah, sama-sama katakan, yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. kemenangan terjadi di sini. Saya undang semuanya kita bangkit berdiri. Mari kita sambut tubuh dan darah Tuhan. Ku menyembah. Ku Menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karuniamu Bapa. Kekuatanmu Tuhan. hanya dalam hadirat-Mu, Yesus. Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Mari ada yang alami proses hari ini. Mari yakinkan dirimu. Engkau sedang dalam jalur yang benar. Ikuti apa yang Tuhan mau. Kau hadir
Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Sama-sama mari katakan, segenap hati, senang jiwaku memuji, sungguh besar, Ku besar Kau Yesus, senang hatiku Tuhan. senang hati Kau besar, Kau besar, Kau besar, yes. Kau besar, Kau besar. Yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Saudara, dari Anda yang yakin Tuhan hadir di tempat ini pagi hari ini, selang langgengkan tanganmu, angkat tangan. Kami yakin Kau hadir di tempat ini. Bahkan Tuhan tidak pernah salah dalam menentukan setiap kami, Tuhan. Seringkali kami yang menghindar dari prosesmu, Tuhan. Seringkali kami yang berkata, kami gak mau, Tuhan. Tapi pagi hari ini kami diingatkan, kami dipanggil bukan jadi penikmat berkat. Kami dipanggil untuk menghasilkan buah. Dan buah yang dihasilkan itu lebat dan matang. Karena Engkau yang di dalam kami, Engkau yang memberikan kekuatan, Engkau yang memberikan kami kerelaan hati untuk diproses, Engkau yang memberikan sebuah kerendahan hati, karena Engkau yang sudah mulai di kayu salib buat kami. Biar hari ini komitmen kami Tuhan, kami mau dituntut, kami mau diproses Tuhan, kami mau Tuhan mengikuti apa yang Tuhan mau. Kami gak mau lari lagi, kasih kami kekuatan, beri kami kerendahan hati-Mu Tuhan, beri kami hati-Mu Tuhan. Yesus, ku bersyukur, ku bersyukur. Kau yang kuatkan kaki kami untuk berdiri, Kau yang kuatkan tangan kami untuk bekerja, Kau juga yang akan kuatkan hati kami untuk tetap melangkah mengikut Engkau apapun resikonya Tuhan. Ketika kami diproses, ketika kami harus masuk dalam apa rencana-Mu, ketika kami dilibatkan, ketika kami dibentuk, kami mau Tuhan. Ada banyak hal yang harus Anda lepaskan. Harus Anda rela punya hati yang mau Tuhan bentuk. Saya tidak akan banyak berkata-kata, cuma satu hal yang saya mau share dengan Anda yang Tuhan ingatkan dari kemarin. Ada beberapa orang yang susah mengampuni. Anda udah doakan berkali-kali, tapi sukar sekali. Karena Anda gak ngerti rencana Tuhan. Bahwa ketika itu Anda lagi diproses. Hari ini saya mau buat Anda, dorong Anda. Ada tubuh dan darah Tuhan. Ketika Anda nanti makan dan minum, itu persekutuan yang ajaib. Dia akan mampu
mampukan Anda untuk melepaskan pengampunan. Mampukan Anda untuk masuk dalam prosesnya Tuhan lebih lagi. Sehingga Anda boleh berkata seperti Yesus berkata, jadi padaku seperti yang kau ingini Tuhan. Amin. Amin. Mari kita angkat tubuh Tuhan. Ini tubuh Tuhan. Dipecah-pecahkan. Dan ketika Anda memakannya, supaya terjadi satu hal, persekutuan. Dia ada di dalammu dan memampukan hidupmu. Makan dengan percaya. Mari angkat anggur tinggi lebih daripada kepala kita. Anggur ini darah Tuhan yang Dia curahkan sampai tetes darah terakhir untuk memastikan bahwa prosesnya dalam hidupmu tidak pernah gagal. Minum dengan percaya dan katakan, Tuhan, let your done will be. Jadi seperti kehendakmu Tuhan. Syukur, syukur. Jadi padaku seperti yang kau ingini, seperti yang kau maui Tuhan. Karena ku percaya, karena ku percaya kau punya rencana yang terbaik, lebih dari yang ku tahu Tuhan. Ajarku belajar mengabdi, punya hati yang rela untuk kau bentuk sesuai rencana, seperti bencana di tanganmu Tuhan. Jadi indah sempurna sepertimu. Kau yang mampukan kami, kau yang mampukan aku, kau yang urapi anugerahmu nyata bagiku. Oleh kau segalanya, kaulah segalanya. Yes. Dalam kerajaanmu, yes. Bahagia, sebab hanya kau yang ku miliki Tuhan. Di dalam hidupku, ini janji kami. Kami akan lakukan apa yang kau mau Tuhan. Kaulah segalanya. Mari jemaat nyanyikan. Yesus. Dalam hidupmu. Karena itu kami tidak akan pernah buang yang paling berharga yang kami miliki. Kami tidak akan pernah tukar apapun dengan apapun yang dunia tawarkan Tuhan. Apalagi dengan kebodohan dan kesombongan kami Bapa. Di dalam hidupku, mengasihimu. Mengasihimu Tuhan.
Bapa dan Raja. Bapa dan Raja kami, segala-galanya Kau berikan bagiku, tak ada alasan menolak melakukan yang Kau mau. Haleluya, Jesus. Syukur Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Kau sungguh luar biasa. Kalau pada hari ini Tuhan, kita semua anak-anak-Mu yang datang di bait suci-Mu menerima berkat yang melimpah, berkat yang luar biasa. Kalau hari ini Bapa, Kau sudah memberikan kami Tuhan, sabda-Mu Kau tanam dalam hati kami. Kami mau Tuhan, bukan hanya paham dan mengerti simpan dalam hati kami, tapi Bapa, kami memohon Roh Kudus-Mu yang mampukan kami untuk melakukan firman Tuhan pada hari ini. Thank you Jesus, thank you Lord, thank you Holy Spirit. Terpujilah Engkau Tuhan. Ya, dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Bapak, Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saat ini kami akan membawa persembahan Tuhan. Mari kita angkat amplop persembahan kita dan saya akan berdoa. Kami membawa setiap persembahan kami ini dengan penuh pengucapan syukur. Dikuduskan dan diberkatilah setiap tangan yang sudah memberi persembahan ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ya, Bapak Ibu, kita akan akhiri ibadah ini. Dan saya akan berdoa. Segala puji hormat hanya bagi Engkau saja Tuhan. Saat ini anak-anak-Mu sudah masuk di bait suci-Mu, memuji mengagungkan nama-Mu. Berkati Tuhan usahanya, bisnisnya, juga berkati Tuhan keluarganya, rumah tangganya, anak cucu cicitnya Tuhan. Bahkan Kau berkati Tuhan di segala sesuatu yang kami lakukan, Kau campur tangan, bahkan Kau berikan kami menjadi anak-anak-Mu yang berhasil. Bapak berkati tangan-tangan yang sudah memberi, yang sudah support di GBA Perumces. Tuhan, apakah bentuknya perpuluhan, auta, atau pemikiran, tenaga, dan pelayanan. Makasih Tuhan, Kau sudah memberkati anak-anak-Mu yang setia. Angkatlah kedua tangan-Mu, terimalah berkat yang melimpah dari Allah Bapa dan Putra dan Roh Kudus, cinta kasih dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus yang menyertai kita setiap saat, setiap waktu. Dan persekutuan Roh Kudus yang akan menguatkan, membimbing dan menarik kami kembali ke jalan Tuhan ketika kita keluar daripadanya. Dan terimalah berkat ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya bersama-sama saya katakan haleluya,
Amin. Tuhan memberkati.